warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alan Handru dari jurusan Agroteknologi Institut Pertanian Stiper Yogyakarta dengan NIDN 0517088902 dan NUPTK 41497668130463. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, mulai dari metode pembelajaran yang saya terapkan melalui DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, lalu materi-materi yang dibahas serta sistem penilaiannya. Video pembelajaran ini merupakan dokumentasi saya dalam bidang pengajaran sebagai syarat pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Di Prodi Agroteknologi, saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya mata kuliah pengelolaan hama. Bobot mata kuliah ini sebanyak 2 SKS yang akan dilangsungkan dalam 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. UTS akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan UAS akan dilaksanakan pada pertemuan ke-16. UTS dan UAS akan berupa ujian tertulis yang berisi tentang materi-materi yang telah disampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 dan pertemuan 9 sampai 15. Luaran mata kuliah ini nantinya mahasiswa akan mampu menguasai dan mengintegrasikan konsep, prinsip, dan teori agroteknologi sebagai dasar pengambilan keputusan teknis dalam sistem industri perkebunan. Kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman kepada mahasiswa tentang konsep dasar, karakteristik, dan klasifikasi hama yang berasosiasi dengan tanaman, terutama kelapa sawit. Juga bertujuan agar mahasiswa mampu menganalisis bioekologi, dinamika populasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hama pada perkebunan kelapa sawit. Serta mahasiswa mampu menganalisis dampak serangan hama terhadap pertumbuhan produktivitas kelapa sawit, fase TBM, dan TM. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini yang pertama tentang urgensi pengendalian hama terpadu PHT pada perkebunan kelapa sawit yang dikaitkan dengan ekosistem. Kemudian kedua, tentang faktor hambatan lingkungan biotik yaitu musuh alami hama yang meliputi predator, parasitoid, dan patogen. CPL dari mata kuliah pengelolaan hama ini terdiri dari 3 poin sebagai berikut. Lalu CPMK dari mata kuliah pengelolaan hama ini terdiri dari 5 poin sebagai berikut. CPL dan CPMK mata kuliah pengelolaan hama ini telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan juga Ketua Tim Pengembang Kurikulum Prodi. Perkuliahan dilakukan dengan strategi pembelajaran teori dan konsep berbasis masalah dan studi kasus. Mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran di laman lms.instiperjogja.ac.id. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa proyektor sebagai media untuk presentasi dan diskusi, dan kuis online atau logic thinking. Penilaian akhir mata kuliah ini diambil dari kehadiran, tugas mandiri, dan tugas kelompok, UTS, dan juga UAS. Persentase akhir untuk penilaian ini adalah aktivitas partisipatif sebanyak 15%, hasil praktek dan simulasi lapangan 15%, lalu tugas dan kuis sebanyak 15% dan 10%, UTS 20%, dan UAS 25%. Dalam melakukan penilaian hasil akhir mahasiswa, dinyatakan dalam rubrik penilaian bahwa nilai 80-100 adalah nilai A, nilai 70-79 adalah B, nilai 60-69 adalah C, nilai 31-59 adalah D, dan nilai kurang dari 30 adalah E. Referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah buku dan jurnal hasil karya para ahli pengelolaan hama, baik dari dalam dan luar negeri. Begitu juga dari hasil riset saya dan tim riset yang relevan dengan topik perkuliahan ini. Lalu juga saya menyertakan artikel-artikel dari jurnal nasional ataupun internasional yang sejalan dengan topik yang dibahas dalam mata kuliah ini. Baik, selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah pengelolaan hama dengan skenario pada pertemuan ke-10. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kuliah hari ini kita absen dulu. Ini ada semua ini. Nggak ada yang titip absen. Nah,
kita ada sekitar 20 orang ini. Ada yang tidak absen kan? Jadi bisa dimulai kuliahnya. Kembali lagi di minggu ini, minggu ke-10. Kita akan melanjutkan kuliah kita yang mengenai pengelolaan hama, submaterinya mengenai musuh alami hama. Nah, minggu lalu itu kita juga sudah kuliah mengenai beberapa film hama yang dominan, yang selalu menjadi momok berbahaya di perkebunan. Siapa yang bisa mereview? Coba tangan. Ini si Naura. Lalu kita belajar mengenai 4 film hama. Itu ada arthropoda. Arthropoda itu contohnya serangga yang dia 80%-nya itu adalah hama tanaman. Terus untuk nematoda, contohnya cacing, moluska, hewan tubuh lunak, contohnya itu keong sama bekicot. Ya. Terus yang terakhir adalah chordata. Itu hewan bertulang belakang, contohnya itu tikus. Ya, betul. Jadi ada 4 film hama. Yang pertama ada arthropoda, itu yang paling banyak mendominasi sebagai hama tanaman. Yang kedua ada annelida atau cacing-cacingan. Ada chordata yang diwakili oleh misalnya tikus dari kelas mamalia. Dan satu lagi ada moluska. Contohnya dari bekicot. Ya. Sebelum mulai, kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Doa dipersilakan. Doa dicukupkan. Ya. Nah, di kuliah pengelolaan hama ini, utamanya di materi musuh alami hama, itu kita harus mengetahui dulu. Ada yang disebut dengan agroekosistem. Nah, di sini ditampilkan, di sini ada yang namanya ekosistem apa ini? Buatan atau alami? Alami. Ya. Kenapa dia alami? Karena tidak ada campur tangan manusia di sini. Kita masih lihat masih ada pegunungannya, ada air mengalirnya, yang tidak ada campur tangan manusia di sini. Masih alami. Ini contohnya, ini infografisnya saya ambil di pegunungan di Switzerland, di Swiss. Masih asri. Dan yang ini adalah ekosistem binaan atau disebut juga dengan agroekosistem, atau nama lainnya adalah perkebunan atau pertanian. Kenapa ini disebut ekosistem buatan? Ini kan awalnya adalah ekosistem alami, hutan mungkin. Kemudian diubah oleh manusia, dijadikan terasering, pertanian. Ada juga contohnya ini, perkebunan sawit. Yang kita tahu perkebunan sawit itu tanaman monokultur. Artinya semuanya sawit, semuanya monokultur. Atau pertanian karet, sawit, karet semuanya. Ya. Di sini saya tampilkan ada pertanian monokultur dan ada ekosistem alami, di mana ekosistem alami dan ekosistem buatan ini ada benturannya, ada titik abu-abunya, yaitu di pinggiran hutan. Nah, di sini ditampilkan ada yang namanya suskropa atau babi hutan yang bisa pindah ke hutan alami, bisa juga dia pindah ke tanaman monokultur. Ya. Jadi ini adalah namanya agroekosistem. Ya, ada ekosistem alami tanpa campur tangan manusia, ada agroekosistem atau ekosistem buatan yang pembentukan dan pengembangannya itu ada campur tangan manusia atau dibina oleh manusianya. Makanya itu disebut dengan agroekosistem. Di mana dalam agroekosistem ini ada input atau usaha atau masukan ke dalam ekosistemnya yang tinggi. Apa masukannya? Ini benih atau bibit. Tanaman monokultur kan sawit, yang ditanam apa? Bibit sawitnya. Ada masukannya, benih atau bibit. Kemudian setelah tanaman sawitnya mulai tumbuh, ada masukan baru, namanya pupuk atau pestisida atau bahan kimia lain. Yang ketiga, tentu ada teknologinya. Nah, 3 masukan ini, bibit, pupuk, pestisida, dan teknologi, itu nanti akan mempengaruhi 2 komponen utama, yaitu komponen biotik, yang mana komponen hidup, dan ada kan namanya komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup. Nah, komponen biotik itu ya termasuk di sini manusianya, tanaman monokulturnya. Kalau misalnya di kelapa sawit, tanaman monokultur ya sawit semuanya. Tumbuhan lain, binatang hama, juga nanti ada binatang yang non hama, dan seterusnya. Kemudian yang komponen abiotik, komponen yang tidak hidup, tentu saja ada tanahnya, ada air, ada iklim, ada asap, abu, dan lain sebagainya. Ya, itu namanya komponen agroekosistem. Nah, di komponen agroekosistem itu nanti
pasti ada faktor penghambatnya. Nah, faktor penghambat biotiknya itu terutama adalah keberadaan musuh alami hama yang kita kuliahkan hari ini. Apa itu musuh alami hama itu? Yaitu organisme atau hewan yang menyebabkan kematian pada hama. Nah, musuh alami hama itu nanti dia bisa muncul secara alamiah atau secara natural. Nah, karena dia muncul secara alami, maka dia bisa menekan atau mempengaruhi si populasi hamanya. Makanya dia disebut dengan natural control atau pengendali alami. Nah, untuk mengetahui musuh alami hama itu mudah saja. Ingat saja 3P. P pertama, predator, parasitoid, dan patogen. Nah ini. Apa itu predator? Apa itu parasitoid? Apa itu patogen? Kalau predator adalah binatang yang memangsa hama. Contohnya, si garangan ini atau kucing hutan. Dia memakan misalnya hama anak babi hutan atau kancil. Ya. Kriteria utamanya kalau predator dan parasitoid ini bedanya sedikit. Kalau predator ukurannya lebih besar dari yang dimangsa. Contohnya ini, kucing hutan memangsa kancil. Kancilnya yang jadi mangsanya. Predatornya lebih besar. Kalau parasitoid yaitu binatang hama, binatang atau hewan yang hidup menumpang, bisa dinumpang di luar tubuhnya, melengket di luar tubuhnya, atau dia bisa masuk ke dalam tubuhnya. Kalau di dalam tubuh dia masuk, namanya dia endoparasitoid. Kalau di luar dia menempel, namanya ektoparasitoid. Kalau di sini, contoh gambarnya di sini dia merupakan endo atau ekto. Ekto, karena dia di luar. Jadi si ulat garayaknya di sini diparasitasi oleh si parasitoid. Ya. Nah, di sini kalau predator umumnya lebih besar dari si mangsa, kalau parasitoid tubuhnya lebih kecil dari yang dimangsa. Jadi ini si parasitoidnya, ini mangsanya. Ya, itu jelas keduanya perbedaannya. Predator dengan parasitoid dari ukuran. P yang ketiga namanya patogen atau biasa disebut dengan fitopatogen atau mikroorganisme, bisa bakteri, jamur, virus yang bisa menyebabkan penyakit pada hama. Contohnya ini, ada ulat api Cetotoxia asigna yang terpapar virus. Kemudian karena terpapar virus, jaringan adiposanya atau jaringan lemaknya itu jadi hancur. Dia jadi seperti mengeluarkan cairan putih susu. Ya. Nah, sebelum masuk ke apa itu predator, parasitoid, dan patogen, kita harus ingat dulu. Di suatu agroekosistem ada yang namanya rantai pakan. Nah, ini tidak ubahnya dengan rantai makanan di biologi. Nah, kalau di biologi kan ada namanya produsen tumbuhan, kemudian dimakan sama konsumen 1, kemudian dimakan lagi sama konsumen 2, 3, sampai nanti di konsumen puncaknya atau predatornya. Di kebun itu ada yang namanya rantai pakan, yang mana produsennya ya tanaman yang kita usahakan. Ya, misalnya sayur, itu produsennya. Kemudian konsumen 1, hama A, B, C. Konsumen 2, parasitoid 1, 2, 3. Sampai seterusnya nanti sampai di konsumen puncak atau predator. Nah, di kebun itu jangan sampai ada yang namanya hiperparasitoid. Ini jangan sampai ada. Kenapa? Karena kalau misalnya ada hiperparasitoid ini nanti akan memakan parasitoid di bawahnya. Kalau parasitoid di bawahnya ini dimakan, misalnya ini hilang. Terus yang makan hama B siapa? Kan nggak ada. Ketika hama B ini tidak ada yang dimakan, misalnya predator puncaknya juga yang seharusnya bisa makan hama B ini juga sudah kenyang karena dia memakan hama lain, hama B jadi meledak populasinya atau disebut blooming. Maka hiperparasitoid ini jangan sampai ada. Ya, karena kalau misalnya hiperparasitoid ada, dia memakan parasitoid di bawahnya, hama B atau hama C ini itu bisa terjadi ledakan populasi. Ya. Itu namanya hiperparasitisme. Itu perlu teman-teman ketahui dulu, ya. Kemudian ada namanya contoh-contoh parasitoid yang sering dikembangkan atau sering dijual jasanya di perkebunan. Misalnya ini, ada yang namanya Trichogramma. Trichogramma ini paling sering digunakan di PT Maduksimo itu di Bantul. Itu dia memakan ulat tenggeret batang tebu. Nah, si Trichogramma ini jasanya digunakan yang mana? Dia bisa
menyengat telur dari ulat penggeret batang tebu. Nah, ini jadi dia trikograma ini adalah parasitoid telur. Nah, kemudian ada juga Aphanteles. Ini biasanya parasitoid yang sering digunakan jasanya untuk menyengat kutu atau kepik penghisap daun di teh atau di buah kakao. Ini digunakan jasanya Aphanteles ini. Sama. Dia punya ovipositor, alat penyengatnya ini, yang nanti ditusukkan ke badan hamanya. Nanti si Aphantelesnya itu nanti akan mengeluarkan telur-telurnya. Kemudian ada lagi namanya parasit pupa, ada lagi namanya parasit larva. Bagaimana parasit ini terjadi? Ini ada videonya. Ini kisahnya kalau ada parasitoid yang menyengat suatu hama ulat, nanti dia akan meletakkan telurnya di sana, di dalam tubuhnya. Nah, di dalam tubuh si hama itu nanti akan muncul anakan dari si parasitoid. Nah, ini. Gampang dia akan muncul, dia memakan si jaringan daging si hama itu di dalam. Namanya endoparasitoid tadi. Sehingga setelah keluar, baru dia jadi individu baru. Nah, seperti ini. Nah, ketika keluar dia jadi individu baru. Nah, ini parasitoidnya ini. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya parasitoid. Nah, parasitoid ini dan juga predator itu perlu makanan. Dia perlu polen atau cairan manis yang dikeluarkan oleh bunga dan nektar juga. Tapi yang paling perlu dia juga harus punya hotelnya atau inang alternatifnya. Maka di perkebunan kelapa sawit utamanya sering kita temukan pegawai perusahaannya itu menanam beneficial plant atau non-crop vegetation, yaitu tumbuhan yang sengaja ditanam untuk tempat tinggalnya si parasitoid dan predator. Contohnya ini, ada Antigonon, ada Turnera subulata atau disebut juga dengan tanaman bunga pokok 8, ada Cassiatora dan lain sebagainya. Nah, ini juga selain dia menyediakan polen dan nektar, dia juga sebagai tempat berteduhnya si parasitoid. Nah, kemudian ada yang namanya predator, yaitu binatang yang memangsa hama. Ada predator yang namanya predator fatal dan ada yang namanya predator non fatal. Kalau fatal predator itu dia menyebabkan kematian secara langsung dimakan. Ya, contohnya harimau memakan babi hutan atau burung hantu memakan tikus. Itu namanya fatal predator. Kalau yang non fatal predator, dia tidak menyebabkan kematian secara langsung, tapi kematiannya secara perlahan. Utamanya dengan menghisap cairan tubuh si mangsanya. Contohnya ini, tawon yang menghisap cairan tubuh dari ulat api. Nah, ini contoh video ketika burung hantu memangsa tikus. Ya, jadi burung hantu itu memangsa tikus itu secara langsung aja, sekali makan aja. Ini. Nah, ini karkasnya atau sisa makanannya. Ketika dimakan oleh burung hantu, tikusnya dilahap, masuk ke dalam sistem pencernaan burung hantu. Nanti ada dua sistem pencernaannya, usus pertama dan usus kedua. Usus pertama inilah segala protein, daging-dagingnya itu diserap, kemudian tidak dikeluarkan melalui anus, tapi dikeluarkan lagi melalui mulut atau dimuntahkannya. Jadi protein, daging-daging, karbohidrat itu diserap, bulu-bulunya atau rambut-rambutnya dan tulang-tulang dikeluarkan lagi melalui muntahannya. Nah, itu cara si burung hantu memangsa tikus. Nah, ini contoh predatornya. Beberapa ada yang dari kelas mamalia, contohnya harimau, kucing, kelas reptil, contohnya ular, kelas burung atau aves, misalnya burung hantu tadi, dan sebagainya. Nah, ini contoh predator Sikanus yang teman-teman mungkin jamak diketahui. Sikanus ini memangsa ulat api. Bagaimana cara dia memangsanya? Dia punya suatu alat penusuk di mulutnya yang namanya stilet atau rostrum. Nah, ini bentuk Sikanusnya. Sikanus ini memangsa si Cetotosa asigna dengan cara mencucukkan atau menyengat si tubuh
ulat api dengan alat yang namanya stilet. Stilet atau nama lainnya adalah rostrum. Ini bentuknya. Jadi dia menyedot jaringan adiposa atau jaringan lemak di dalam tubuh dalam tubuh ulat api. Ya. Nah ini beneficial plant-nya. Jadi si Sicanus ini dia suka tinggal di tanaman bunga pukul 8 atau Turnera subulata. Ya. Karena dia menyediakan tempat berteduh, makanannya berupa polen dan nektar. Ya. Dan ini infografis mengenai predator-predator hama yang sering ada di kebun. Contohnya belang sembah, tawon, Sicanus, lalat, sentipit atau lipan atau ulat kaki seribu. Itu sering jadi predator di perkebunan. Dan ada juga misalnya kumbang foksi, laba-laba, dan lain sebagainya yang jadi predator di perkebunan. Yang P terakhir namanya patogen, yaitu mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada hama. Ada 3 kelompok patogennya. Yang pertama ada namanya kelompok virus, ada kelompok bakteri, ada kelompok jamur. Nah ini kelompok virusnya. Ketika virusnya masuk ke dalam tubuh ulat, misalnya ulat api, itu dia bisa menyebabkan ulat apinya itu menggembung karena jaringan dan enzimnya itu nanti rusak. Ya, jadi kayak seperti ada cairan susu atau cairan nanahnya yang keluar. Kemudian kalau misalnya dia dijangkiti oleh jamur, dia bisa menyebabkan tubuh si serangganya itu terselimuti oleh kitin ini. Ya. Kenapa jamur ini bisa jadi patogen? Karena jamur, misalnya jamur Metarhizium anisopleae ini, dia bisa masuk ke dalam kulit serangga. Nah, kulit serangga itu beda dengan kulit manusia. Kalau kulit manusia itu dari protein yang seperti kolagen, kalau kulit serangga dia dari kitin. Atau kalau di tubuh manusia itu dia ada di kulit kuku kita ini atau rambut, itu kita juga punya kitinnya. Nah, ketika Metarhizium anisopleae ini sudah masuk ke kitin atau kutikula atau kulit dari serangga, nanti dia bisa tumbuh menyelimuti semua organ tubuh serangganya. Seperti ini contohnya. Ketika Metarhizium anisopleae menjangkiti tubuh dari larva atau anakan kumbang. Awalnya bersih, kemudian pelan-pelan muncul hifanya atau miselium jamurnya. Kemudian jadi seperti ini. Dan dia tidak berbahaya ke tubuh manusia karena kita tidak punya kutikulanya. Ya. Atau kalau mau membeli jamur patogen itu bisa digunakan namanya jamur Beveria bassiana. Ya, kalau di toko pertanian itu bentuknya seperti ini. Dia punya komposisi Beveria bassiana dan juga Metarhizium anisopleae. Nah, ini kesimpulan kuliah kita hari ini. Yaitu berdasarkan prinsip pengendalian hama yang terpadu, tindakan korektif atau tindakan pengendalian hamanya itu harus sesuai dengan perhitungan nilai ambang ekonomi. Jadi misalnya minggu lalu kita sudah kuliah mengenai tikus. Tikus tuh kalau 1 hektar berapa minimal individu tikusnya? Kan sudah dibilang minggu lalu ada 60, misalnya 60 ekor per hektar. Kalau lebih dari 60 ekor, maka harus ada tindakan pencegahannya atau tindakan pengendaliannya. Kalau kurang dari 60, maka dibiarkan saja dulu, karena itu merupakan bukan ambang nilai ekonominya. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 60, sudah berbahaya dalam 1 hektar, maka digunakan pengendaliannya. Bisa pengendalian secara kultur, teknis, bisa juga secara musuh alami yang kita kuliahkan hari ini. Kemudian nanti minggu depan misalnya digunakan pengendalian secara kimiawi. Nah, pengendalian secara kimiawi itu yang paling harus dipikirkan paling belakang. Karena kalau menggunakan pengendalian secara kimiawi itu nanti ada masukan bahan kimianya yang bisa jadi residu di perkebunan. Itu tidak boleh. Ya. Di sini ada pertanyaan nggak mengenai kuliah kita hari ini? Ada pertanyaan? Ya nih, silakan.
Kenapa ndak kucing gitu ya? Kenapa ndak ular? Padahal kan tikus kan juga dimakan sama kucing kan? Nah, pertanyaannya bagus sekali ini. Karena kita lihat di sini. Kenapa bukan kucing yang dijadikan predatornya? Kenapa alih-alih burung hantu? Kalau kucing itu dia punya daerah jelajah yang sempit dibandingkan daerah jelajah si burung hantu. Kalau burung hantu itu bisa 2,5 hektar. 2,5 hektar berarti 25.000 kilometer persegi kan. Kalau si kucing itu jarak jelajahnya paling sekitar 500 sampai 600 meter. Jadi dari sini sampai ke gerbang kampus. Setelah dia sampai di daerah dispersalnya itu, daerah jelajahnya itu, nanti dia akan kembali lagi ke titik mulanya. Jadi tidak efektif. Kalau ular yang kita gunakan, misalnya ular yang tidak berbisa, ular piton misalnya. Oke, kita lepaskan ke tanaman monokultur, tapi nanti akan ada bahaya juga kepada pengelolanya. Bisa-bisa nanti manusianya yang dimakan sama ular pitonnya. Maka itu tidak boleh karena berbahaya. Ya, maka alih-alih menggunakan kucing dan ular, digunakan burung hantu. Karena burung hantu ini spesifik dia memakan tikus. Apalagi burung hantunya jenisnya Tito alba ini. Ya, ini juga ada videonya. Kenapa burung hantu digunakan alih-alih si kucing atau ular. Kalau burung hantu yang digunakan, ini sebenarnya ada. Nah, ini ada. Kalau gunakan burung elang misalnya, dia berisik. Jadi misalnya si elang yang digunakan, kalau elang yang digunakan, ini tikusnya kalau mendengar kepakan sayap burung elangnya dia lari. Tapi kalau burung hantu, dia senyap atau sunyi, nah, seperti ini. Misalnya di sini ada tikusnya. Nah, langsung hilang karena pendengaran tikus tidak mendengar keberadaan dari kepakan sayap burung hantu. Ya, seperti itu. Oke, untuk kuliah kita hari ini sementara seperti ini, kita akan ada kuis berbasis kuis online. Silakan keluarkan HP-nya untuk kita kulis online-nya. Oke, ini kita akan asesmen dulu atau kuis dulu, bisa di-scan berkode di depan. Oke. Ya, ini sementara peringkat yang menjawab kuis dengan baik dan benar ya. Tidak apa-apa. Nanti minggu depan kita akan kuliah lagi, kita akan kuis lagi. Mohon untuk kuliah minggu depan itu asesmennya akan di awal. Jadi bahan untuk kuisnya akan mengenai tentang kuliah hari ini ya. Oke, sementara kuliahnya seperti ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kuliah pengelolaan hama. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.